Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar, kembali lagi bersama saya Sasa Devariatno, NPM 1993024009 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai makhluk hidup. Mari kita simak penjelasannya. Ya, Sobat Belajar, seperti yang telah saya sampaikan di awal video, pada kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai makhluk hidup untuk memperluas wawasan kalian mengenai makhluk hidup. Yuk langsung saja, apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, respirasi. Yang kedua, ekskresi dan defekasi. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, berkembang biak. Dan yang kelima, bergerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan mengenai masing-masing dari ciri-ciri tersebut. Yang pertama, respirasi. Respirasi adalah proses pemecahan makanan sehingga dihasilkan energi. Umumnya, makhluk hidup mengambil oksigen untuk respirasi. Dari proses respirasi ini akan dihasilkan energi, uap air, dan karbon dioksida sebagai sisa pemecahan molekul makanan. Energi yang dihasilkan selama respirasi digunakan untuk seluruh aktivitas dalam proses kehidupan. Sedangkan karbon dioksida yang dihasilkan pada saat respirasi akan dikeluarkan berupa gas saat bernapas. Kemudian, ekskresi dan defekasi. Ya, Sobat Belajar, apa sih ekskresi itu? Ekskresi adalah pengeluaran sisa metabolisme. Metabolisme adalah proses penyusunan atau anabolisme dan pembongkaran zat atau katabolisme yang terjadi di dalam sel. Kemudian defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau. Pada manusia dan hewan, zat tersebut dikeluarkan melalui anus. Kemudian, tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses perubahan ukuran dan jumlah sel. Contoh fenomenanya, batang bertambah panjang, pertumbuhan ujung tanaman dengan munculnya daun. Kemudian, berkembang. Berkembang adalah muncul atau terbentuk fungsi dan atau organ baru. Perkembangan itu tidak mudah dilihat dari semua organisme, misalnya bakteri yang tidak tampak perkembangannya. Contoh fenomena, manusia setelah lahir berkembang dari bayi menjadi dewasa. Kemudian, berkembang biak. Berkembang biak itu memiliki dua bentuk, yaitu berkembang biak secara vegetatif dan berkembang biak secara generatif. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai berkembang biak secara vegetatif. Berkembang biak secara vegetatif artinya menghasilkan keturunan secara tak kawin atau dengan melakukan perkembangbiakan aseksual. Pada perkembangbiakan vegetatif, keturunan baru akan terjadi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Artinya perkembangbiakan vegetatif merupakan proses memperoleh keturunan baru hanya dari satu induk. Kemudian, berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan secara kawin atau perkembangbiakan seksual. Pada perkembangbiakan generatif diawali oleh proses pembentukan gamet jantan dan gamet betina. Dalam pembentukan gamet terjadi melalui proses pembelahan meiosis yang didahului oleh pembelahan mitosis. Alat reproduksi jantan menghasilkan sel sperma,
sedangkan alat reproduksi betina menghasilkan sel ovum. Kemudian, bergerak. Berdasarkan hewan, tumbuhan, dan manusia memiliki sistem gerak yang berbeda-beda. Pada hewan, umumnya hewan invertebrata memiliki alat gerak khusus, misalnya moluska menggunakan kaki otot seperti bekicot. Coleotrata menggunakan tentakel seperti ubur-ubur, dan masih banyak lagi hewan invertebrata lain yang mempunyai alat gerak khusus. Sementara itu, hewan vertebrata terdapat tulang dan otot sebagai alat geraknya. Otot berperan sebagai alat gerak aktif dan tulang berperan sebagai alat gerak pasif. Contoh alat gerak pada vertebrata yaitu kaki, sirip, dan sayap. Lalu pada tumbuhan, sistem geraknya dibedakan menjadi 3 gerak. Yang pertama, gerak autonomi. Gerakan yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Ilmuwan menduga gerakan ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, contohnya gerak plasma sel. Yang kedua, gerak eksionom. Terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Gerak eksionom dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tropisme. Tropisme adalah gerak tumbuh pada tumbuhan untuk menjauhi atau mendekati rangsangan. Misalnya fototropisme, geotropisme, dan hidrotropisme. Kemudian taksis. Taksis adalah berpindah tempat untuk menuju atau menjauhi arah datangnya rangsangan. Misalnya kemotaksis dan fototaksis. Kemudian nasti, melakukan reaksi terhadap rangsangan dari luar yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh rangsangan, misalnya seismonasti, niktinasti, dan termonasti. Lalu gerak yang ketiga pada tumbuhan yaitu gerak higroskopis, yaitu gerakan bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya, misalnya terbukanya buah cemara. Kemudian, sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia atau yang dalam bahasa medis disebut sebagai sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, serta organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Dalam sistem gerak pada manusia, tulang akan bekerja sama dengan tulang rawan, ligamen, serta jaringan ikat lainnya untuk merekatkan satu tulang dengan tulang lainnya. Sistem gerak pada manusia seperti tulang. Tulang adalah salah satu organ utama dalam sistem gerak pada manusia yang tersusun sebagai sistem rangka. Tubuh manusia memiliki sekitar 206 tulang, semuanya tersusun dengan struktur lapisan serupa, yaitu lapisan luar keras dan lapisan dalam yang lebih lunak. Selain berperan sebagai pergerakan, tulang juga berfungsi untuk hal lain di tubuh, yaitu sebagai fondasi tubuh, melindungi organ-organ vital dalam tubuh, menyimpan kalsium, memproduksi sel darah. Secara alami, tulang akan memperbarui dirinya setiap 10 tahun sekali. Setiap tahunnya sekitar 20% dari total tulang di tubuh berganti dengan yang baru. Kemudian, otot. Dari 3 jenis otot di tubuh, ada 2 jenis otot yang termasuk ke dalam sistem gerak pada manusia, yaitu otot skeletal dan otot halus. Otot skeletal, apa sih otot skeletal itu? Ya, sobat belajar, otot skeletal terdiri dari serat-serat elastis yang mungkin tubuh untuk bergerak dengan bebas. Otot ini melekat pada tulang dan sekitar sendi. Pergerakan otot skeletal diatur oleh otak. Selanjutnya, otak bergerak secara sadar sesuai keinginan. Kemudian, otot skeletal memiliki contoh, yaitu otot betis, otot paha, otot perut, dan otot lengan. Otot halus.
Berbeda dengan otot skeletal yang pergerakan dilakukan secara sadar, pergerakan otot halus terjadi secara otomatis atau refleks tanpa keinginan. Sebenarnya, pergerakan otot halus, pergerakan itu diatur oleh otak juga, namun pergerakannya dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Contoh otot halus adalah otot pada pencernaan dan otot nadi. Kemudian sendi. Pada dasarnya, sendi adalah sebutan untuk pertemuan antara dua buah tulang. Sendi rahang misalnya adalah pertemuan antar tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Sendi manusia umumnya bekerja seperti engsel yang memungkinkan pergerakan antara kedua tulang tersebut. Karena itulah sendi masuk ke dalam sistem gerak pada manusia. Macam-macam sendi. Yang pertama, sendi tidak bergerak atau sendi fibrosa. Contoh sendi yang tidak bergerak adalah tengkorak di kepala. Tulang tengkorak sebenarnya terdiri dari lempengan-lempengan tulang yang bisa sedikit bergerak saat seorang bayi dilahirkan. Namun ketika masa pertumbuhan terhenti, lempeng-lempeng tulang tersebut akan menyatu dan tidak lagi bisa bergerak. 2. Sendi yang dapat bergerak sebagian atau sendi cartilaginous. Contohnya, sendi yang dapat bergerak sebagian adalah sendi di tulang belakang. Tulang-tulang di persendirian ini dihubungkan oleh tulang rawan yang dapat bergerak mengikuti tulang di atas maupun di bawahnya. Yang ketiga, sendi yang dapat bergerak bebas atau sendi sinovial. Sendi ini bisa bergerak bebas ke atas, ke bawah, memutar. Contoh sendi yang dapat bergerak dengan bebas adalah sendi pinggul, sendi bahu, sendi siku, sendi lutut, dan pergelangan kaki. Pada sendi yang dapat bergerak bebas, ada suatu cairan yang dinamakan cairan sinovial. Cairan ini bergerak di antara tulang-tulang yang membentuk sendi tersebut dan berfungsi sebagai pelumas untuk mempermudahkan tulang bergerak. Sendi yang dapat bergerak bebas kembali dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sendi engsel, yaitu pergerakannya hanya satu arah, seperti pada lutut dan siku. Yang kedua, sendi putar, seperti kepala yang bisa bergerak ke kiri, ke kanan, atas maupun bawah. Yang ketiga, sendi ball atau soket yang bisa bergerak paling bebas. Selain 3 komponen di atas, ada komponen lain juga yang bergerak pada sistem gerak pada manusia, seperti tendon. Apa tendon itu? Ya, sobat belajar, tendon adalah jaringan keras yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Jaringan ini sebagian besar terdiri dari kolagen. Kemudian ligamen. Ligamen adalah jaringan keras yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ligamen tersusun dari kolagen dan serat-serat elastik sehingga masih dapat merenggang. Komponen ini berada mengelilingi sendi. Kemudian tulang rawan. Ujung dari 2 tulang yang membentuk sendi dikelilingi oleh tulang rawan. Tulang rawan yang normal memiliki tekstur yang lebih halus tapi padat dan berfungsi sebagai penyerap tekanan serta gesekan berlebih saat tubuh bergerak. Kemudian saraf. Pada sistem gerak pada manusia, saraf berfungsi untuk mengkontrol kontraksi otot skeletal serta menginterpretasikan informasi rangsangan. Secara umum, saraf juga berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas yang ada pada sistem organ tubuh. Kemudian yang terakhir ada bursa. Bursa adalah suatu kantung jenis cairan yang bertindak sebagai bantalan dan mengurangi gesekan di permukaan organ tubuh yang bergerak seperti tulang otot, tendon, dan kulit. Nah, bagaimana sobat belajar setelah mendengarkan penjelasan tadi? Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.